Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamat sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa barik lana fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Yang kesembilan soal, yaitu pertanyaan, apa arti syahadat? Maka jawab, yaitu mengetahui atau memahami lah. Mengetahui maksudnya memahami dan menyaksikan akan kebenaran Allah Ta'ala. Maksud kebenaran di sini kebaikan Allah yang nyata, itu maksudnya. Jadi kebenaran Allah maksudnya kebaikan Allah. Kenapa disebut kebenaran? Karena kebaikan Allah itu memang benar dijadikan oleh Allah, bukan dijadikan oleh yang selain Allah. Maka disebut kebenaran dari Allah maksudnya. Atau bisa juga disebut kebaikan karena itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, maka disebut kebenaran Allah. Jadi menyaksikan kebenaran Allah. Bagi orang yang sudah fana, kebenarannya itu dibuang. Jadi menyaksikan Allah. Nah, tapi bagi kita yang masih menuju disebut menyaksikan kebenaran Allah atau menyaksikan kebaikan Allah dan Rasulnya. Maksud dan Rasulnya di sini kebaikan yang sampai kepada kita itu meliwat wasilah Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad. Baik itu hidayah, baik itu taufik, baik itu inayah, baik itu nikmat yang zahir dan batin, seluruhnya itu adalah kebaikan dari Allah dan sampainya ke kita meliwat Rasulnya, itu maksudnya. Dengan dalil yang putus, ada dalilnya yang putus, arti putus kada kawa diganggu gugat lagi. Nah, itu disebut syahadat namanya. Jadi bila kita paham ini datang di mana? Datang belajar sifat 20. Amun kada belajar sifat 20, kada datang kepahaman yang bujur. Bah paham, lalu inya sadar. Nah, sadar itu bagian dari penyaksian. Nah, jadi menyaksikan tuh tulis di bawah menyadari. Nah, kita nyaman sedikit memaham, menyadari bahwa kebaikan Allah itu zahir, nyata, kelihatan, dan juga Rasulnya itu pun memang dasar bujur-bujur dari sidin. Nah, maksud Rasul di sini utusan. Ya, semalam bila belajar sifat 20 ada karena pelajaran bahwa seluruh alam semesta dijadikan Allah. Tapi Allah menjadikan bahan dasarnya dari nur Nabi kita Muhammad. Nah, maka seluruh nikmat yang sampai ke kita itu melewat atau wasilahnya itu yaitu dari nur Nabi kita Muhammad. Misal kita kawa berjalan, wasilahnya meliwat batis. Mun batis kadada kada kawa berjalan kita dari sisi hukum kehendak Tuhan kayak itu sudah. Nah, batis Allah jadikan secara ringkas dari nur Nabi kita Muhammad. Nah, maka kawanya kita mendapat nikmat berjalan barakat ada batis. Nah, batis bergerak berdiam jelas mengisahkan tentang kisah Allah yang menggerakkan dan mendiamkan. Nah, maka meliwat batis yang bergerak kita menyaksikan kebenaran Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi meliwat batis yang bergerak kita menyaksikan kebaikan Allah. Nah, apa baiknya Allah? Menggerakkan, mendiamkan, dan sudah ada akan batis. Nah, maka batis ini mengisahkan dari kisah tentang hebatnya atau baiknya Allah Ta'ala. Itu yang disebut menyadari bahwa kebaikan Allah itu sangat jelas. Di mana? Di batis. Nah, itu contoh batis. Karena pulang kita melihat tangan nyata dan sangat nampak kebaikan Allah di tangan. Apabila waktu tangan bejapai-japai
pipingkot kalihatan di situ kebaikan Allah. Cuma barakat ada tangan, hanya kalihatan kebaikan Allah. Seandainya tangan tuh kada kalihatan kebaikan Tuhan, nah itu disebut wasilatul uzma narannya. Wasilah yang paling ganal itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka seluruh alam semesta mengisahkan tentang Allah. Nah, ada dulu alam semesta, alam semesta kada ada kayak apa kita melihat filmnya. Nah, itu yang disebut syahadah narannya. Syahadah itu menyaksikan. Nah, amun kita kada kawa menyaksikan, disuruh menyadari dulu. Menyadari bahwa yang ada seluruhnya ini cakibat kita baca ramin tuh, nah kelihatan sawakan bukun kita di ujung rambut sampai ujung betis kelihatan. Yang kelihatan tuh seluruhnya kebaikan yang dijadikan oleh Allah. Berarti nampak kehebatan Allah di situ. Di batang tubuh kita ini nampak kehebatan Allah. Nah, kebaikan Allah nampak. Nah, ketahuannya bahwa kehebatan Allah itu nampak, barakat ada tubuh, ya kada. Nah, barakat ada tubuh, barakat ada jasad ini. Nah, sedangkan jasad itu hakikatnya Allah jadikan daripada nur Nabi kita Muhammad. Nah, itu. Maka kehebatan Allah jadi nampak. Dahulu tersembunyi, sekarang sudah jelas. Nah, itu disebut penyaksian namanya syahadah. Jadi ketika kita menyaksikan kehebatan Allah, sebenarnya kita pun melihat bahwa di situ ada kisah atau barakat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut syahadat namanya. Paham itulah. Nah, itu kita pelajaran di sifat 20 kan itu. Dengan dalil yang putus, setiap sifat dari sifat 20 ada dalilnya. Wujud ada dalilnya, qidam ada dalilnya, kayak itu. Nang 10 soal pulang. Soal ke-10 nih. Berapa fardu syahadat? Nah, jadi syahadat tuh ada juga fardunya. Arti fardu tuh kada kawa ditinggal fardu narnya. Artinya amun fardu ini ditinggal belum syahadat lagi, itu maksudnya. Jawab, yaitu 2 perkara. Nah, amun 2 perkara ditinggal kada bujur syahadatnya. Pertama, diikrarkan dengan lidah kita akan lapasnya. Nah, jadi mau hendak bersyahadat kada kawa kada dari yang 2 ini. Pertama, diikrarkan. Arti diikrarkan itu diucapkan dengan lidah kita akan lapasnya, dengan lidah akan lapasnya. Nah, amunnya orangnya bisu pang, lidahnya pegarak aja, nah seadanya aja, seadanya seapa kawa aja. Diikrarkan tuh diucapkan. Maka orang yang kayak masuk Islam tuh mun hendak bujur-bujur Islamnya mengucapkan asyhadu ya. Nah, ya kalau jadi mengucapkan asyhadu sampai tuntung itu narnya mengikrarkan dengan lafaz. Yang kedua, dibenarkan dengan hati akan maknanya. Nah, membenarkan dengan hati akan makna ini ada 2 lah, ada 2 pemahaman. Pertama, mengerti maksud dari bacaan tersebut. Maksudnya, nah memahami atau mengerti maksud dari bacaan tersebut, bujur-bujur belajar sifat 20 dulu, hendak paham maksudnya. Tapi amun belum bujur belajar sifat 20 atau belum pernah belajar, sakurang-kurangnya maksud di sini paham arti lapasnya. Nah, asyhadu aku menyaksikan, itu kan arti lapas narnya. Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tahu naranya artinya tuh minimal tuh. Amun kawa tuh maksimalnya mengerti dengan hati akan maknanya, akan maksudnya. Nah, amun kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang garis minimal aja kada tahu. Nah, apa artinya aja kita itu? Kada tahu aja kok umpatan ham aja. Berarti kada bujur lagi, belum dibenarkan, belum kawa dipadahkan inya tadi bersyahadat naranya. Jangan-jangannya menganggap bahwa asyhadu alla ilaha illallah artinya adalah aku berjalanan ke pasar. Nah, berarti kan kada sesuai lawan arti naranya. Minimal kita tahu artinya. Amun maksimalnya paham maknanya. Nah, paham maknanya ini kada kawa kecuali belajar sifat 20. Nah, jadi syahadat pertama tuh isinya adalah pelajaran sifat 20. Nah, ini tuh. Rukun Islam pertama tuh, nah apa isinya? Ya pelajaran sifat 20.
mun kada bujur-bujur menghayati pelajaran sifat 20 inya inget tahu di arti secara definisi arti asyhadu aku menyaksikan inget tahu artinya itu aja kada paham kena maknanya. Nah itu jadi kaparduan syahadah syahadah itu kita sebutkan apabila diucapkan dengan lidah dan dibenarkan dengan hatinya. Amun orang-orang walinya di atas dari membenarkan, mereka tuh sudah asik dengan yang disaksikan oleh mereka tuh orang wali. Nah, ada kita ini kan membenarkan. Adapun rukun syahadat pulang. Nah, jadi ada pardonya, pardo itu kan pardo, ini rukun tuh yang digawi di dalam kita mengucap syahadat itu apa-apa 4 perkara. Nah, jadi kada kawa sembarang juga syahadat ini asal-asal baca aja. Pertama dulu dalam mengucapkan syahadat tuh ada 4 perkara di situ. Pertama mengisbatkan akan zat Allah Ta'ala. Arti mengisbatkan itu menetapkan atau mengakui. Nah kita aja sama sudah mengakui. Kalau mengisbatkan secara lugatan menetapkan, secara maksud mengakui akan adanya zat Allah. Nah tambahi adanya di situ akan adanya zat Allah Ta'ala dengan segala sifatnya, dengan segala af'alnya, dengan segala asmanya itu maksudnya. Disebut zat itu sekomplitnya maksudnya lah. Mengakui bahwa Allah Ta'ala itu zatnya ada, sifatnya ada, asmanya ada, af'alnya ada. Caka ibarat kita tuh mengakui di dalam rumah tuh ada kawan kita, narannya siapa misalnya, narannya Ahmad. Nah kita akui dalam kamar tuh ada Ahmad, sakomplitnya Ahmad namanya, zat Ahmad orangnya, sifatnya nangkain ini, kelakuannya nangkain ini, kita akui bahwa memang ada Ahmad dalam kamar, isbat narannya tuh. Nah jadi disebut zat sakomplitnya maksudnya. Satu dulu. Jadi orang bersyahadat artinya orang mengakui bahwa Allah Ta'ala itu ada sakomplitnya. Satu dulu lah. Yang kedua mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Nah sudah dahulu sampai tadi ya, kalau mengisbatkan arti mengisbatkan itu mengakui adanya sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga mengisbatkan adanya af'al Allah Ta'ala. Yang ketiga berarti sekomplitnya tadi itu ya tadi dirinci sini jadi 3 sudah. Pertama zat Allah, yang kedua sifat-sifat Allah, yang ketiga af'al Allah. Mana asmanya kada tahu 4 ya. Nah asma itu jelas saja sudah bila sidin bagawi ada benaran, kada usah dituliskin di sini, kada usah disebutkin. Nah misal kayak kita sekali sidin untuk memberi rezeki, maka sebutan nama sidin Ar-Razzaq. Sidin maampuni, maka sebutan nama sidin Al-Ghafur. Nah itu. Jadi rukun atau gawian orang bersyahadat ada 4. Pertama mengakui adanya zat Allah. Mengakui itu bisa juga dipindah kata-katanya menyadari. Nah, itu. Yang kedua mengisbatkan atau mengakui atau menyadari adanya sifat Allah Ta'ala. Yang mana sifat Allah Ta'ala? Sifat Allah secara ringkas 20. Nah amun yang mun dihitung kada sanggup kita menghitung, kada banyakkan sifat Allah Ta'ala tuh. Cuma kita mengakui cukup Allah berisi sifat dengan sifat kesempurnaan. Yang ketiga mengisbatkan, mengakui atau menetapkan atau menyadari bahwa Allah Ta'ala berisi perbuatan af'alullah. Nah bahwa Allah berisi perbuatan itu maksudnya. Yang keempat ini kada kawa ditinggal, mengisbatkan, mengakui akan kebenaran Rasulullah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu 4 macam. Jadi orang bersyahadat kada kawa ditinggal ini. Kalau bang misalnya asyhadu alla ilaha illallah, ingat setugin aku aja. Nah tak tinggal asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah itu. Pemahamannya di sini
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang dimuliakan oleh Allah, diangkat nama sidin, ditinggikan derajat sidin. Nah, jadi bila Allah taala disebut kada tertinggal nama kekasihnya disebut. Nah, itu maksudnya. Itu pemahaman wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat sebutanmu wahai Muhammad ya Allah taala. Nah, adapun jadilah kita nih pedoman kita nih. Jadi rukun syahadat ada 4 pedoman. Jadi bila kena ada orang pindah menyalah-nyalah syahadat kayak apa segala macamnya, nah jangan tapi tanpa pengaruh kita jangan umpatan, sebab kita sudah belajar rukun syahadat itu ada 4. Nah, itu. Kalau pang misalnya tertinggalkah atau labihankah misalnya, nah itu. Baik kita yang berumpat yang ada tulisannya daripada yang mahayabang. Adapun syarat sah syahadat, artinya bila tertinggal ini ada sah, walaupun rukunnya ada, yaitu 4 perkara juga. Nah, 4 perkara syarat sahnya. Pertama, diketahuinya secara sadar akan pengertian syahadat itu. Nah, itu maksudnya. Diketahuinya syahadat itu maksudnya paham maksud dari syahadat. Ya pengertiannya di atas tadi. Apa arti syahadat? Jawab, yaitu. Nah, syahadat itu paham. Arti syahadat itu pengakuan atau kesadaran atau penyaksian. Berarti ada yang disadari, ada yang diakui, ada yang disaksikan. Nah, itu maksudnya. Itu ngaran syahadat. Nah, ada yang disadari, amun kita kada paham arti syahadat, jangan-jangan kita waktu mengucapkan itu kada ada yang kita sadari, kada ada yang kita akui, berarti kada paham maksud syahadat, naranya kada sah bersyahadat. Maka itu misal syahadat itu takajud namanya, dikajuti orang asyhadu alla ilaha illallah aja, napa tuh kada pahamnya aku jadinya takajud saja, kada sah syahadatnya. Atau maigau kada sah juga syahadatnya. Misalnya orang ini kan non muslim misalnya maigau lalu berucap asyhadu alla ilaha, kada sah tuh. Kenapa? Inya kada bujur-bujur sadar napa yang diucapkannya ninto. Nah, atau sadar juga, sadar benar, tapi ditakuni napa yang nyawa ucapkan tuh kada paham juga membaca namanya. Membaca aja ada tulisannya, kebetulannya bisa bahasa tulisan membaca Arab bisa dibacanya, atau tulisan Latin dibacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham kada apa maksudnya itu? Ujar orang tuh syahadat, napa kan syahadat tuh aja. Nah, ini aja kada paham, walaupun sudah mengucapkan syahadat, sahlah syahadatnya kada sah. Nah, pahamnya itulah. Jadi syarat sah syahadat adalah diketahuinya syahadat itu sendiri. Maksudnya pengertian syahadat itu nanya paham. Kedua pulang, diikrarkannya dengan lidah. Nah, hanya sah juga. Paham maksud syahadat, lalu diucapkannya dengan lidah, diikrarkannya dengan lidah. Hanya sah syahadatnya. Amun bayi syarat saja, walaupun paham, kada kawa juga. Nah, kecuali jadinya kada kawa bandir. Itu lain kisah. Ketiga, ditasdikannya, arti ditasdikan dibenarkannya atau diinggihkannya dengan hati. Dasar bujur aja yang ada sebenar-benarnya hanya Allah. Nah, yang bujur-bujur berisi kebaikan hanya Allah. Itu maksudnya. Yang bujur-bujur berisi kemampuan kawa menjadikan segala sesuatu hanya Allah. Nah, dibenarkannya semua itu tasdik naranya dengan hati. Amun kita paham arti syahadah, diucapkan dengan lidah, tapi kadang membenarkan dengan maksud syahadat tadi, kada sah juga syahadatnya. Nah, keempat, diamalkan dengan anggota. Maksud diamalkan dengan anggota ini rukun Islam yang nomor 2 sampai nomor 5. Nah, itu. Kalau rukun Islam yang pertama, ya yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diucapkannya, dibenarkannya di hati, pahamnya hati syahadat,
Nah, lalu kita diamalkannya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, nih tuh. Atau sakurang-kurangnya inya berniat hendak menggawi. Diamalkannya dengan anggota naranya hendak menggawi. Amun pang misalnya inya kini lah, inya berucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah, sudah diucapkan, paham arti syahadat, sebuah pengakuan akan kebenaran adanya Allah yang disembah. Embah ninto pulang dibenarkannya dengan hati bahwa memang sebenar-benar Tuhan adalah Allah. Nah, 3 sudah loh kok. Tapi ini berniat aku jadinya kadahakun sembahyang, aku kadahakun puasa, walaupun disuruh Tuhan kada sah syahadatnya. Mau sudah berencana enggak itu tuh. Paham itulah. Nah, jadi ketika kita sudah mengucap syahadat atau mengakui bahwa Allah itu ada, berarti kita maihakan apa ujar sidin selanjutnya. Nah, itu maksudnya. Adapun kesempurnaan syahadat itu 4 perkara pulang. Ini mau hendak sempurna 4 perkara. Berarti mun tinggal yang 4 nih kada sempurna. 1, pertama ada ilmu. Nah, jelas saya sudah. Iyalah, mun ilmunya kada ada kayak apa? Ilmu membaca aja wajib ada. Asyhadu jadinya. Mana kawa? Ya kalau ada ilmu membaca, ada ilmu memaham, ada ilmu keyakinan pulang. Nah, jadi ilmu ini kada kawa kada. Kada kawa kada belajar. Jadi mun kita nila mulai lagi lahir sampai ke tuha, anggaplah umur 20 tahun, kada suah belajar sifat 20, kada ada ilmu syahadat narnya. Kada sempurna syahadat kita. Jadi ilmu syahadat adalah ilmu belajar sifat 20. Kedua pulang kesempurnaannya diikrarkan dengan lidah pulang. Nah, ini tambahannya pulang. Artinya seandainya inya misalnya memang lidahnya ditatak orang kadada, itu kada kawai, kada sempurna pang. Tapi dimaafi aja mun lidahnya kadada. Nah, diikrarkan dengan lidah. Nang ketiga dikasat dengan hati. Memang inya mengucapkan itu ada kesengajaan. Nah, kasat itu ada kesengajaan, tulis di bawah situ. Artinya kada maigau, kada takajud. Nah, itu maksudnya. Arti kasat itu ada sengaja. Sengaja aku ya kalau kasat sebenarnya. Sengaja aku dengan hati. Keempat, yakin serta ikhlas. Nah, yakin ini buah dari pelajaran sifat 20. Ikhlas itu pun buah dari pelajaran sifat 20 juga. Mun kada belajar, kada dapat buahnya ya. Arti yakin itu semalam ramai arti yakin tuh kok. Kada kawa dirubah lagi yakin naranya. Makanya hati-hati sebelum kita yakin tuh nyata pasti akan dulu bujur kada ini. Ciri bujur badalil. Dalilnya 2, nakli dan akli. Amun secara akal kita kada masuk, betul pulang dalil naklinya kada ada pulang. Nah, jangan-jangan kada bujur. Nah, itu. Ikhlas, arti ikhlas itu kena pelajaran sifat 20. Bujur yang diucapkan sesuai dengan yang dilihat, bujur yang dituju sesuai dengan yang di hati kita. Nah, itu ikhlas naranya. Adapun, nah penting juga ini, nah yang membinasakan syahadat itu 4 perkara. Berarti bila ada yang 4 ini atau salah satunya binasa syahadat kita. Maksudnya bahasa pulang bersyahadat tuh. Nah, binasa bang. Arti binasa itu rusak. Yang merusakkan syahadat itu 4 perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Nah, ini untung kita tuh 5 waktu bersyahadat terus dalam sembahyang. Cakanya kita tuh kada ada bersembahyangan. Atau misalnya subuh aja lawan maghrib misalnya panjang benar seharian tuh jangan-jangan kita sudah mendoakan Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan syirik tuh.
Tapi kan kada sempat lawas ada zuhur, kada sempat lawas ada asar. Di situ kita bersyahadat pulang tuh. Nah, artinya memperbaharui lawan iman kita. Nah, jangan-jangan Allah Ta'ala taduakan dengan toko kah, dengan ubat kah, dengan sabab kah, taduakan Allah Ta'ala. Nah, dengan makhluk ya kita, atau taduakan dengan kemampuan seorang. Nah, jadi bila timbul di hati kita parasa kita kawa waktu beramal, taduakan sudah Allah Ta'ala tuh. Atau kita berlihat di rumah benda ini benda itu parasa kita itu ampun kita, taduakan juga Allah Ta'ala sudahan. Syirik yang samar narannya, maka binasa sudah syahadat kita tuh. Alhamdulillah Tuhan mengadakan 5 waktu ya, kalau kada sempat lawas benar tuh. Ada orang bahari itu kayak hendak guring tuh, itu tuh jangan kada ingat membaca yang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, supaya siapa tahu dalam guring itu kita selalu kada bangun-bangun lagi. Nah, apa nih jadi kada bangun-bangun lagi nih digarak-garak, dikatik-katik jo yang nyentuh kada mau jo bangun. Biasanya dikatik sedikit aja langsung aja, biasanya timbul dikatik-katik kada mau juga. Nah, tetap kayak cindol kayak itu. Ngapa aja bini nih gini sudah juga sekalinya. Nah, selalu ada ingat kita bersyahadat, padahal waktu yang masih belum guring tadi sudah binasa misalnya syahadat kita, gara-gara taduakan Allah Ta'ala secara samar. Amun yang kayak kita ini banyak nyataan mendoakan Allah Ta'ala kada mau juga kita ya. Kalau nyembah gunung siapa aku nyembah gunung, nyembah Dracula siapa aku nyembah Dracula ya. Kalau tapi syirik yang samar nih tuh. Nah, tak pikir mbah minum obat ampe sakit kepala, umai dasar luar biasa obat nilai jahan kada Allah dipujinya. Perasaannya obatnya memberi bakas, taduakan sudah Allah Ta'ala tuh. Bisi mandau tajam benar, ting 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 pagat mandau koleh ya. Taduakan Allah Ta'ala tuh, padahal yang menjadikan pagat tuh Allah. Itu. Ini maksud taduakan narnya, membinasakan syahadat. Kedua pulang syak hati akan Allah Ta'ala, ragu-ragu lawan Tuhan. Nah, syak itu ragu-ragu. Yang ragu-ragu tuh hati, karena ragu-ragu tuh anaknya di hati. Amun garu-garu tuh anaknya di tangan. Ini ragu-ragu anaknya di hati. Yang diragu-raguin ini Allah Ta'ala. Berdoa kada kabul, mendengar juga kasidin deh ya. Nah, ragu-ragu narannya. Atau jangan-jangan sidin tuh kada mampu mendengar aja mah cuma bisa kada mampu sakuleh ya. Nah, mengada kabul-kabul juga. Nah, meragukan tenarnya, rusak sudah syahadat. Atau misalnya musidin ini mampu aja pang ya mendengar aja cuma pemalar sakuleh ya. Nah, medahkan Allah Ta'ala pemalar itu ragu-ragu aja lawan Tuhan. Nah, bila ragu-ragu rusaklah syahadat kita. Ketiga, menyangkali dirinya. Arti menyangkali itu kada mengakui. Nah, itu menyangkali kada mengakui atau menolak bahwa dirinya daripada dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nah, tak masuk dirinya, tak masuk yang lain-lain. Inya menyangkal itu artinya menolak. Ada sempat menolak, ujarnya langit tuh lain Tuhan maulah. Nah, atau misalnya yang selain dari langit, napakah ada anggapan kita bahwa yang maulah itu makhluk lain Tuhan, binasa syahadat kita. Nah, artinya tuh kada mawahdaniyatakan apalnya Allah Ta'ala, itu maksudnya. Itu menyangkali dirinya dijadikan Allah Ta'ala. Nah, itu ketiga. Arti menyangkali ini tuh kada mengakui atau menolak akan dirinya bahwa dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nah, misalnya ini contohnya bicara min, kita melihat diri kita sendiri nih, lalu jar kita akun ini ada bukan dijadikan oleh Allah, atau aku ini ada bukan kebaikan dari Allah.
misal. Nah maka tuh rusak sudah syahadat kita mengkaya itu. Jadi waktu kita beli lihat tuh, yang kita lihat tuh seluruhnya apalnya Allah. Ada kita menganggap bahwa untuk apalnya si Julak Isor misalnya, Julak Nunor misalnya. Nah itu sudah rusak juga tuh syahadat kita. Nah beda kalau nyenengka ini, kalau kada ingat lain lagi kisahnya. Kita yakin aja Pak apalnya seluruhnya milik Allah Ta'ala, tapi kadang-kala kita kada ingat, kada tali hati aja kita, parasa kita si anu yang bagawi, si anu yang maulah sangkaan kita tuh. Nah kayak apa nih tuh, apakah rusak kah? Nah syahadat kita tadi amun kara rancakan merusak julun keimanan. Amun sakali samustawa aja kada apa-apa, sakali samustawa. Amun rancak kada ingatnya rusak juga syahadat kita nih tuh. Nah, sebab orang itu maharagu waham naranya. Jadi waham tuh nah yang dibuang dulu, waham di hati itu. Arti waham tuh sangkaan yang salah. Parasa kita makhluk tuh ada, waham sudah tak. Nah jadi hati-hati benar. Yang ada hanya Allah. Maksudnya hanya makhluk yang dimiliki oleh Allah. Nah yang ada itu seluruhnya mengisahkan tentang kebaikan Allah. Lain dari itu kadada. Nah jadi yang sebujur-bujur ada siapa? Yang ada hanya kebaikan milik Allah. Lain dari itu kadada beisi apa-apa. Si anu beisi apanya kadada, si anu itu nah milik Allah. Nah itu maksudnya. Kalau orang-orang yang sudah tabuka hijab, memang ucapan mereka itu bisa disalahartikan oleh orang yang kada paham. Ajarnya yang ada hanya Allah, makhluk kada ada. Mana Allahnya? Tuh gini. Tunjuknya amang adul tunjuknya Allah, amang Ahmad tunjuknya Allah. Ini orang yang asik lawan Tuhan jangan disalahkan. Tapi gawiannya tadi jangan dipertanyakan, berdiam aja, marah sidin seorang. Amun dipertanyakan, dijawab sidin, ya kita ujar kita mana Allahnya cil, tuh dinya. Kita yang bungul ini bisa salah paham kan? Maka itu kada usah ditanya, orang asik itu jangan ditanya, biarkannya tenggelam dalam lautan mesra lawan Tuhan. Terserah aja nya itu. Nah itu amun kita takuni jadi fitnah kena. Orang asik narannya sama nang kayak yang semalam yang menonton Rumah Irama di TV ya kalau orang kada paham betakun bang mana Rumah Iramanya tunjuknya TV lalu tersabar fitnah itu dia memadakan Rumah Irama TV aja. Nah, padahal orang asik itu memang gaya itu. Nah kita ini supaya selamat, yang ada hanya kebaikan Allah, yang ada hanya karya Allah. Nah itu ada kita beranggapan bahwa ada sesuatu selain dari karya Allah Ta'ala. Nah rusaklah syahadat kita, binasa narannya. Nah jadi yang dinyatakan tuh, nah wujud tuh ada dua. Nah pertama wujud Allah yang laisa kamislihi syai'un, satu dulu. Ini supaya jangan sampai salahnya, bisa kita mendengar sesuatu padahal bujur yang didengar cuma kita belum wayahnya mendengar ninto, lalu memaham seorang lalu salah paham. Nah ibarat kelas kita tuh SD, pelajaran orang yang kuliahan, didengarakannya, dipahaminya itu memaksakan narannya, belum sampai waktunya untuk paham dikarasi untuk memaham. Nah lalu jadi gagal paham. Pandiran orang-orang yang memang sudah sampai kelasnya di sana, jangan kita mengumpati gaya orang yang di sana. Nah itu tuh hati-hati benar, ini bisa jadi fitnah kena. Jadi yang berapa tadi? Yang ketiga, menyangkali dirinya bahwa ia daripada dijadikan Allah Ta'ala, itu yang membinasakan syahadat tadi. Yang keempat, tiada diisbatkannya yang demikian itu, kada diakuinya, rusak dah. Yang keempat, yang merusak atau yang membinasakan syahadat tadi,
tiada diisbatkannya yang demikian itu. Yang mana yang demikian itu? Mulai yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah itu yang demikian itu narnya. Pertama apa tadi? Menduakan Allah Ta'ala. Nah jarnya kada diisbatkan itu maksudnya harusnya diisbatkannya, ditetapkannya di hatinya. Yang ada itu hanya hasil dari karya Allah Ta'ala. Nah yang ada itu hanya mengisahkan tentang kehebatan Allah Ta'ala. Nah itu namanya mawahdaniyatakan Allah Ta'ala. Yang ada hanya perbuatan Allah Ta'ala. Kada diisbatnya nang kayak itu rusak tuh sudah. Atau misalnya jarnya ada lain pada Allah Ta'ala yang bisa kemampuan, rusak sudah tuh. Nah harusnya diisbatnya yang bisa kemampuan, yang bisa sifat kawan itu nah hanya Allah aja. Yang bisa sifat memiliki hanya Allah, isbat narannya tuh. Tapi kada diisbatnya kayak itu rusak sudah syahadat. Adapun nama syahadat itu dua perkara. Nah berarti hari ini kita khusus syahadat aja ya kalau. Nah jadi mudah-mudahan paham beratan syahadat tuh. Nah, jangan asal berucap aja, jadi paham kita maksudnya apa yang membinasakannya dan apa yang menyempurnakannya. Nah adapun nama syahadat itu dua perkara. Pertama syahadat tauhid namanya. Syahadat tauhid, syahadat yang mengisahkan Allah Ta'ala. Termasuk tauhid di sini mawahdaniyatakan Allah Ta'ala, yaitu bunyi kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu. Jadi waktu kita mengucap syahadat tauhid, di situ kita mengikrar atau mengakui yang ada hanya Allah dengan segala sifatnya, dengan segala af'alnya, nah, dengan segala nama-namanya. Yang lain dari Allah bang diadakan saja. Nah itu ada yang mencongkong, cuma bukan kisahnya, bukan kisah si makhluk. Kisah makhluk ini menunjuk kepada adanya Allah. Nah kenapa bisa kayak itu ya bah? Siapa yang menjadikan makhluk? Allah. Yang menggerakkan dia makan? Allah. Berarti kisah siapa makhluk nih? Kisah yang menjadi dalil adanya Allah, yang bersifat kawa, bersifat mampu, yang bersifat sugih. Maka seluruh makhluk menjadi kesugihan Allah Ta'ala. Melihat makhluk kaganangan lawan Tuhan. Nah itu. Jadi makhluk bergerak tanda Allah bersifat hayat ya kita. Bah siapa yang menggerakkan? Allah. Apabila bergerak makhluk tadi hanya ram, berarti Allah Ta'ala hidup. Nah, jadi melihat makhluk bergerak, nah hidup Allah aja kita. Kada sang matian. Karena begawi taruh sidin. Di mana kita melihat sidin begawi, makhluk karyanya ada. Nah itu. Paham ya gitu tuh lah. Nah, jangan makhluk dipadakan Allah Ta'ala. Kan belajar kita sifat mukhalafah lil hawadis, jelas saja sudah. Allah kada sama dengan yang baharu. Tapi kena bila ada orang yang menunjuk TV ini tuh rumah irama, jangan juga disalahkan. Lu tuh orang asik. Ya kalau TV juga rumah irama juga. Tapi orang yang asik lawan Tuhan, TV ditunjuknya rumah irama karena ini memang tak buka hijab, melihat di TV itu ada kisah rumah irama. Nah, amun kita nih bisi TV ada yang ditonton, menunjuk TV, mana TV-nya ada. Nah artinya kada terbuka hijab, jangan model kayak gaya orang terbuka hijab. Karena bisa salah, karena bisa tajasim Allah Ta'ala. Kita ini maksudnya lain orang yang bukan profesor, lalu cuma mau empati gaya dan ucapan orang profesor. Orang bertakut mana Allah? Ini Allah Ta'ala nih ya. Ini mesti ini apa nih? Ini tohot nih. Nah, karena salah paham ini kalau Allah maka hirang aja. Nah, lalu karena salah paham toh. Nah, makanya jangan gaya orang profesor, jangan. Sesuaikan dengan keadaan kemampuan musyahadah kita. Nah pada ini ciptaan Allah selesai. Bila ini jadi kebaikan bagi kita, sebutlah kebaikan dari Allah. Puji Allah Ta'ala. Kalau ini dijadikan oleh Allah, berarti tetap milik Allah. Kesugihan Allah Ta'ala tuh ini. Nah, kesugihan Allah terus sampai tunjuk mengaji seluruhnya kesugihan milik Allah Ta'ala. Berarti bang, aku kada bisa apa-apa.
Nah, berarti sawakan kun ini menjadi kisah hebatnya Allah. Nah, selesai ke situ aja. Allah lah kita, ada makhluk. Nah, itu. Bila inya gagal paham di sini, ya kena bisa jadi Tuhan tak? Paham ini bisa jadi Tuhan, kena mau gagal paham. Timbul kena Allah bajalan, Allah sembahyang, Allah bakantut, Allah bahira. Nah ya kalau lalu kada subhanallah lagi, kada maha suci Allah lagi. Tak sama akan dengan makhluk tajasim narannya. Itu tauhid, syahadat tauhid namanya. Yang kedua syahadat rasul namanya, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat rasul ini banyak sian kita lah, bahwa secara zahirnya maksudnya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Nah, tapi kalau secara makna ini yang secara dasar, tapi makna maksudnya barakat Nabi Muhammad kita kenal dengan Tuhan. Nah, itu maksud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu secara makna yang sederhana lah. Jadi kita disuruh ingat lawan Tuhan, jangan melupakan Nabi Muhammad. Karena barakat sidin kita pinando yang menghilangkan haus hanya Allah. Tapi barakat banyu, coba aja banyu kada kita minum, atau banyu tuh kada ada, datang di mana kita tahu Allah menghilangkan haus yo. Nah, mata kada ada, datang di mana? Roh kada ada, datang di mana ada gerak dan diam. Nah, memang Allah yang menggerakkan dan mendiamkan, tapi ada dulu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang menjadi sebab kita tahu Allah itu menggerakkan dan mendiamkan. Nah, itu. Walaupun Allah Ta'ala tadi kada butuh, titik di situ kada butuhnya. Maksudnya kada membutuhkan makhluk. Allah Ta'ala memang kada membutuhkan Nur Muhammad. Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Nah, tapi Allah sudah hendak bila apa-apa sertakan sidin kekasihnya. Nah, jar Allah kada mau aku menghilangkan haus kepada seseorang kecuali orang itu mau menghargai sabab. Nah, apa sabab hilang haus? Minum banyu. Nah, jadi Allah bagawi selalu di situ hadir nur kekasihnya. Nah, banyu itu asalnya dari nur kekasihnya. Nah, kada kau ditinggal nih tuh. Kenapa kayak itu aja bisa kayak itu aja? Allah model kayak membutuhkan bahajat lawan Nur Muhammad kah? Kada. Allah sudah berkehendak nang kayak itu. Nah, bahkan kehendak Allah tuh sampai dari yang terendah sampai level tertinggi. Nah, apa level tertinggi? Syahadat aja kan bila tertinggal, syahadat Rasul ada diakui. Itu level tertinggi sudah tuh. Kalau level yang sederhana sehari-hari, nang kayak tadi. Biar kayak apa aja tauhid tingginya, yang menghilangkan haus hanya Allah, tapi kita kadang mau minum, Tuhan kadang mau menjulungi, kadang mau mengabulkan. Nah, ini yang disebut syahadat narannya. Sebagaimana kita mengucap syahadat tauhid, meninggal dengan syahadat Rasul kada diakui. Nah, itu. Adapun apa tuh? Adapun pohon kah? Pohon atau pokok, tambah pokok sudah. Adapun pohon atau pokok iman. Nah, wallahu a'lam geus itu kan. Ini masalah iman pulang bahasa pulang tadi. Ini masalah iman ini berhubungan dengan iman sah. Ini yang tadi kan syahadat sah aja dulu. Syahadat maksudnya syahadat supaya sah, maksudnya iman supaya sah. Pian pendengaran pian iman sah. Maksudnya iman supaya sah tuh, nah. Itu maksudnya salah paham aja terus. Tersinggung haji iman sah kena. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.